Perkenalkan, nama saya Anindya Amalia Rahmah, NPM 20064830882. Nama saya Anisya Syafa Medina Ciptono dengan NPM 265579371. Nama saya Fakhira Nur Ramadhani dengan NPM 206579365. Nama saya Farah Raihan Hirunisa, NPM 200657931. Nama saya Kamila Nur Husna dengan NPM 2006485970. Nama saya Tarisa Cahyani Yasmin dengan NPM 206579472. Dari kelompok 5, kelas Fisika Mekanika Teknik Lingkungan Paralel Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan tentang measurements atau pengukuran, vectors atau vektor, dan kinematics atau kinematika. Yang pertama ada measurements atau pengukuran. Pengukuran yaitu membandingkan suatu benda yang diukur dengan alat ukur atau alat acuannya. Dalam pengukuran ada istilah yang disebut besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat dihitung. Dalam besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam besaran pokok ada massa yang satuannya sudah sesuai dengan SI yaitu kilogram, panjang satuannya meter, waktu satuannya second, arus satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas satuannya kandela. Yang kedua, ada besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya terdiri dari beberapa besaran pokok. Dalam besaran turunan, dapat dilihat pada tabel yang kedua. Selanjutnya ada significant figures atau aturan angka penting. Aturan angka penting yang pertama yaitu semua angka selain 0 adalah angka penting. Contohnya, 204,3 memiliki 4 angka penting. Aturan angka penting yang kedua yaitu angka 0 di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 9,0025 memiliki 5 angka penting. Yang ketiga, angka 0 di kiri dan kanan sebelum angka bukan 0 desimal bukan angka penting. Contoh, 0,000875 memiliki 3 angka penting. Angka 0 di kanan desimal setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 2,50 memiliki 3 angka penting. Selanjutnya ada operasi atau penghitungan angka penting. Yang pertama, ada penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan dan pengurangan hanya menghasilkan satu angka taksiran. Contoh, 35,6 ditambah 56,27 sama dengan 91,87. Maka dibulatkan menjadi 91,9. Yang kedua ada perkalian dan pembagian. Hasil perkalian dan pembagian ditulis sebanyak jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau dibagi. Contoh, 63,2 dikali dengan 3,5, maka akan menghasilkan 221,20. Maka hanya ditulis 220. Yang terakhir ada operasi akar dan pangkat. Hasil penarikan akar dan pemangkatan ditulis sebanyak jumlah angka penting yang diakar dan dipangkatkan. Contoh, akar dari 22,93 sama dengan 4,788527. Maka hanya ditulis 4,788. Pada pemangkatan, contohnya 6,23 dipangkatkan 2, maka akan menghasilkan 38,812. Maka hasilnya hanya ditulis 38,8. Selanjutnya ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Contoh, suhu, volume, dan waktu. Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, kecepatan, percepatan, dan gaya. Besaran vektor dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu lambang anak panah seperti pada gambar di sini, dan yang kedua, lambang bentuk huruf, yaitu seperti pada gambar yang bawahnya. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui bumi adalah sebuah bola dengan perkiraan jari-jari 6,37 kali 10 pangkat 6 meter. Yang ditanyakan adalah keliling bumi dalam kilometer, luas permukaan bumi dalam kilometer persegi, dan volume bumi dalam kilometer kubik. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengkonversi nilai yang mempunyai satuan meter menjadi satuan kilometer, karena berdasarkan apa yang ditanyakan, satuan tersebut menggunakan satuan kilometer. Sehingga R di sini harus diganti ke kilometer. Yang mana
1 meter itu sama dengan 10 pangkat min 3 kilometer. Jari-jari ini kalau sudah dikonversikan menjadi kilometer menjadi 1 kilometer per 1000 meter. Jari-jarinya menjadi 6.370 kilometer. Tapi yang dipakai dalam soal ini adalah 3,14. Kita langsung jawab soal yang pertama, yaitu keliling bumi dalam kilometer. Rumus keliling yaitu 2VR. Kita langsung masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. 2 kali 3,14 dikali 6.370. Dan sebanding dengan 4 kali 10 pangkat 4 kilometer. Lalu soal yang kedua, yaitu luas permukaan. Luas permukaan yaitu 4 PR kuadrat. Kita juga langsung memasukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. Atau luas permukaan ini sebanding dengan 5,10 dikali 10 pangkat 8 km persegi. Dan soal yang terakhir yaitu volume bumi. Volume bumi mempunyai rumus 4/3 PR pangkat 3 berdasarkan volume dari bola. Berarti kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah ada juga. Yang kita dapatkan yaitu 1,08 kali 10 pangkat 12 kilometer kubik. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui besi mempunyai massa jenis 7,87 gram per cm kubik. Dan massa dari atom besi itu 9,27 dikali 10 pangkat min 26 kg. Diasumsikan bahwa atom ini bulat dan padat. Dan ditanyakan berapa volume dari atom besi tersebut dan berapa jarak antara titik pusat dari atom yang berdekatan. Kita dapat mencari volume ini, pertanyaan yang pertama ini, dari rumus massa jenis sama dengan massa per volume. Nah, yang kita ketahui dari soal, massa jenis ini masih mempunyai satuan gram per centimeter kubik, tetapi massanya mempunyai satuan kilogram. Di mana berarti kita harus mengkonversi satuan dari massa jenis, yaitu gram per centimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik. Caranya adalah dengan massa jenis sama dengan, di mana berarti 1 gram itu sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Dan juga 1 cm itu sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Kalau sudah dikonversi seperti ini, maka kita dapat mencari volume tersebut dari rumus volume sama dengan, kita tinggal menghitung dari angka yang sudah kita ketahui. Volume ini sebanding dengan 1,18 dikali 10 pangkat min 29 meter kubik. Untuk pertanyaan yang kedua, sebelum kita mencari jarak dari 2 titik pusat atom tersebut, kita harus mencari jari-jari atom, jari-jari masing-masing atom tersebut. Nah, untuk mencari jari-jari tersebut, kita dapat menggunakan rumus dari volume, yaitu kita dapat mensubstitusi volume yang sudah kita punya, yang sudah kita ketahui, di ruas volume. Kita dapat menemukan R-nya sebanding dengan 1,41 dikali 10 pangkat min 10 meter. Yang kita cari itu jarak antara 2 titik pusat atom yang berdekatan tersebut. Kita visualisasikan menjadi seperti ini. Sehingga 2 titik pusat itu menjadi 2R atau sama dengan juga dengan diameternya. Diameter atom tersebut. Maka karena sudah diketahui jari-jarinya, kita tinggal mensubstitusikan jari-jari tersebut sehingga jarak dari 2 titik pusat atom tersebut menjadi 2 dikali 1,41 dikali 10 pangkat min 10 meter sama dengan 2,41
82 dikali 10 pangkat min 10 meter. Saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Di sini terdapat dua istilah, yaitu skalar dan juga vektor. Skalar adalah suatu kuantita yang mempunyai besaran namun tidak mempunyai arah. Contoh dari skalar adalah massa, waktu, panjang, dan juga suhu. Di sini kita memiliki contoh, misalkan terdapat waktu 10 detik, maka 10 detik itu hanyalah suatu besaran dan waktu itu tidak mempunyai arah. Selanjutnya adalah vektor. Sebuah vektor adalah kuantita yang memiliki besaran dan arah sehingga bisa dengan sedemikian rupa bisa direpresentasikan menjadi vektor. Maka perbedaan dari skalar dan juga vektor sendiri ada di terdapat arah atau tidak. Selanjutnya contoh dari vektor ada perpindahan, kecepatan, dan juga percepatan. Selain itu ada gaya juga. Selanjutnya kita masuki topik yang pertama, yaitu di sini ada dari vektor itu terdapat besaran vektor yang paling sederhana. Nah, besaran vektor yang paling sederhana ini disebut juga dengan perpindahan atau perubahan posisi. Sehingga vektor dari perpindahan ini disebut dengan displacement vector. Di sini terdapat contoh yaitu ada 3 buah anak panah. Di sini ada perpindahan dari A menuju B yang berwarna biru, lalu ada A aksen menuju B aksen berwarna hijau, dan A double aksen menuju B double aksen yang berwarna ungu. Ketiga dari anak panah ini mempunyai besar dan juga arah yang sama sehingga memiliki perpindahan yang sama pula. Selanjutnya di contoh yang kedua di bawahnya ini ada perpindahan dari titik A menuju titik B. Di sini ada terdapat 3 path, yaitu yang pertama biru dengan perjalanan yang berbeda, lalu ada yang berwarna merah A menuju B, dan yang terakhir ada perpindahan dengan jalur yang berbeda pula yang lebih jauh. Maka ketiga path ini mempunyai vektor perpindahan yang sama karena hanya mementingkan titik awal dan juga titik akhir. Selanjutnya ada adding vector geometrically. Jadi di sini kita bisa menambahkan vektor pada geometri pada bentuk geometris. Contohnya adalah terdapat vektor dari A menuju B, lalu dari B menuju C. Maka kita bisa simpulkan bahwa resultan dari perpindahan AB dan BC adalah perpindahan tunggal dari A menuju C. Sehingga jika kita menuliskan dengan vektor, di sini terdapat vektor A, lalu vektor ditambah vektor B, dan di sini terdapat vektor S sebagai penjumlahan dari kedua vektor tersebut. Selanjutnya di dalam vektor terdapat beberapa hukum. Yang pertama adalah hukum komutatif. Di sini terdapat start dan finish, lalu terdapat dua jenis yang berbeda. Kalau yang pertama di sini ada vektor A, lalu ditambah vektor B di menuju garis finish, maka resultan dari kedua vektor ini A ditambah B. Sedangkan di perjalanan yang kedua terdapat vektor B ditambah vektor A, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa resultan dari vektor B dan A ini adalah B plus A. Dan kita bisa lihat di gambar geometri ini, A plus B sama dengan B plus A. Selanjutnya selain ada hukum komutatif, terdapat hukum asosiatif juga. Di sini ada A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B plus C. Sehingga kita bisa lihat di gambar ini terdapat grup vektor yang contohnya adalah perpindahan dari pertambahan dari vektor A ditambah B ditambah C sehingga kita bisa mendapatkan resultan di garis yang berwarna ungu langsung dari titik sini menuju titik sini itu adalah pertambahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Lalu kita bisa
mendapat gambar lain atau pertambahan lain dari bangun ini, dari A plus B ditambah C, maka kita bisa mendapat pula hasil yang sama, yaitu A ditambah B ditambah C. Sehingga berlaku hukum asosiatif. Oke, selanjutnya terdapat komponen dalam vektor. Jadi di vektor ini terdapat komponen AX dan juga AY. Caranya mencari komponen vektor ini di sumbu X dan Y itu adalah dengan menjatuhkan garis tegak lurus, garis tegak lurus dari ujung ke sumbu koordinat. Jadi kita menjatuhkan tegak lurus ke masing-masing sumbu X dan juga sumbu Y. Sehingga kita mendapat this is the X component of the vector and this is the Y component of the vector. Oke, jadi di sini ada vektor A. Di sini vektor A mempunyai komponen, di sini jatuhkan tegak lurus AX dan juga AY. Selanjutnya ini sama juga dari A, vektor A. Di sini dijatuhkan tegak lurus, ada komponen AY dan juga AX. Maka kita bisa simpulkan bahwa AX bisa kita dapat dengan A cos theta dan juga AY dengan A sin theta. Jika kita mendapat nilai dari komponen-komponen ini, dari AX dan juga AY, maka kita bisa mendapat besaran vektor dan juga arah dari vektor tersebut. Dengan mencarinya melalui rumus A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat dan juga tan theta sama dengan AY per AX. Selanjutnya di sini terdapat soal seorang wanita berjalan 3 km ke arah timur dan kemudian berjalan 4 km ke arah utara. Maka berapakah resultan perpindahannya? Di sini kita bisa mencari ada dari ke arah timur yaitu 3 km, oke, dan yang ini adalah 4. Maka kita bisa mencarinya dengan rumus Pitagoras, yaitu ini adalah C, vektor C, resultan dari perpindahan AB dan juga BC, yaitu dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Dan setelah itu kita bisa mencari C dengan mengakarkannya, yaitu kita mendapat 5 km. Selanjutnya dari rumus yang telah kita pelajari tadi, yaitu tan theta sama dengan AY per AX. Maka kita bisa mendapat tan theta sama dengan 4 km per 3 km. Lalu kita bisa mendapat sudut dari perpindahan ini yaitu 53,1 derajat. Maka kita bisa mendapat bahwa besar dari resultan vektor ini adalah 5 dan arah dari perpindahan ini adalah 53,1 derajat. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, ini dihapus terlebih dahulu. Contoh soal ini adalah ada sebuah pesawat, dia itu melakukan arah perpindahan yaitu sebesar ini 215 km dan dengan sudut 25 derajat dari arah utara. Di sini terdapat sudut 22 derajat, maka kita bisa mendapat sudut dari jika dijatuhkan tegak lurus dengan sumbu X, maka kita mendapat theta dari 90 dikurang 22 derajat. Sehingga theta dari perpindahan ini adalah 68 derajat Celcius. Di sini terdapat perhitungannya. Lalu kita bisa menggunakan komponen-komponen tadi, komponen untuk mencari vektor D, di mana itu adalah gerak dari pesawat tersebut. Selanjutnya kita bisa mencari dengan dx tadi adalah d cos theta, maka kita bisa mendapat
219 dikali cos 68 derajat, yaitu 81 km, dan dy adalah d sin theta sama dengan 215 dikali sin 68 derajat, yaitu 199 km, atau kita bisa membulatkannya dengan 2 dikali 10 pangkat 2 km. Sehingga kita bisa mendapat jawaban, yaitu komponen dari perpindahan pesawat ini adalah 81 km di timur dan 2 dikali 10 pangkat 2 km di utara atau di komponen Y-nya. Selanjutnya adalah unit vektor atau vektor satuan. Di sini adalah vektor satuan mempunyai arti vektor yang memiliki panjang tepat satu dan tidak memiliki dimensi dan unit. Dan vektor satuan ini dalam arah positif sumbu X, Y, dan juga Z. Di sini kita bisa melihat rumus dari vektor satuan, yaitu vektor satuan adalah vektor A per panjang dari panjang dari vektor A. Selanjutnya kita bisa mengerjakan contoh soal dari vektor satuan. Di sini ada tentukan vektor satuan dari 3i plus 4j. Maka kita bisa memakai rumus tadi yang sudah kita pelajari, yaitu dengan vektor satuannya adalah per panjang dari vektor tersebut, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar 25. Maka kita bisa mendapat hasil di sini. Vektor satuannya adalah 1/5 dikali sehingga mempunyai 3/5. Dengan 1/5 dimasukkan ke dalam vektor tersebut per 4/5. Setelah kita mendapat vektor A, kita bisa menentukan panjang dari vektor A, yaitu dengan baik. Maka di sini kita bisa mendapat panjangnya, sehingga vektor satuannya dari A adalah vektor satuan dari A sama dengan 3i plus 4j adalah 1. Untuk pertambahan vektor ini, pertama kita bisa dapat lihat dari gambar di sini. Jadi di sini ada vektor A, dan di sini ada vektor B. Lalu, bagaimana sih cara nambahin vektor ini biar dapat resultan vektornya? Jadi kita tinggal ngurangin aja tuh komponen dari X, Y, dan Z-nya. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan resultan yang X, berarti kita tambahin komponen AX tambah BX. Kemudian untuk mendapatkan komponen RY, maka kita harus menambahkan komponen AY dan tambah BY. Dan kemudian untuk menambahkan komponen Z, maka tinggal ditambahkan komponen AZ tambah BZ. Nah, ini juga akan sama, terjadinya bakal sama apabila juga dikurangin gitu. Jadi kalau kurang atau tambah tuh sama aja, cuma beda tanda doang. Nah, atau soalnya. Yang pertama itu jadi ada gambar. Nah, gambar ini tuh nunjukin ada beberapa vektor. Yang pertama itu ada vektor A, yaitu 4,2 M I kurang 1,5 J. Kemudian vektor B, min 1,6 MI tambah 2,9 MJ. Kemudian vektor C, yaitu adalah min 3,7 MJ. Nah, total vektor dari R-nya ini berapa gitu. Biasa kita tinggal nyari aja komponen Rx sama Rx tambah Y-nya. Nah, Rx di sini mungkin sama aja kayak I gitu kan. Jadi di sini yang ada I-nya itu ada 4,2 sama 1,6. Nah, di C-nya ini dia nggak punya I kan. Jadi cuma 4,2 dikurang 1,6 M ditambah 0 sama dengan 2,6 M. Kemudian untuk komponen Y atau komponen Y-nya tinggal ituin aja, dilihat di sini. Ini ada min 1,5 MJ tambah 2,9 MJ dikurang 3,7 MJ. Nah, hasilnya min 2,3 M. Nah, makanya vektor resultan itu ada 2,6 MI dikurang 2,3 MJ. Nah, untuk dapat magnitud atau besaran dari si resultannya ini, kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi, akar 2,6 M kuadrat ditambah min 2,3 M kuadrat. Jadi, kalau dibulatin, kira-kira 3,5 meter.
Nah, yang kedua itu adalah tentang perkalian vektor dengan skalar atau dot product. Nah, ini rumusnya. Vektor A dikali vektor B sama dengan A dikali B cos theta. Gimana sih ini maksudnya? Jadi misalnya kita ada gambar nih vektor. Ini ada komponen vektor A dikali sama si vektor B. Dan ini di sini itu tetanya. Sifat perkaliannya itu sama. Jadi kalau misalnya vektor A dikali vektor B itu sama dengan A cos theta dikali B sama dengan A dikali B cos theta. Jadi ini sama aja. Jadi berlaku persamaan vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. Nah, untuk perkaliannya itu, jadi kita ngurangin komponennya tuh, yang I, J, dan K. Jadi, vektor A dikali vektor B sama dengan AX, I tambah AY, J tambah AZK dikali BXI tambah BYJ tambah BZK. Nah, ntar jadinya vektor A dikali vektor B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ. Nah, contoh soalnya. Jadi itu ada vektor A 3I min 4J dan vektor B 2I tambah 3K. Nah, kita disuruh nentuin nih sudutnya berapa di antara vektor A dengan vektor B ini. Nah, balik lagi. Kita pakai rumus vektor A dikali vektor B sama dengan AB cos theta. Nah, pertama kita nyari dulu nih A sama B-nya ini. Jadi kita cari tuh magnitudenya. Jadi 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Jadi hasilnya 5. Terus untuk yang B-nya min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama 3,61. Nah, simpen dulu nih udah ketemu. Nah, untuk nyari vektor A kali vektor B-nya pakai perkalian biasa, yaitu 3I dikurang 4J dikali min 2I ditambah 3K. Nah, sama dengan 3I dikali min 2I tambah 3I dikali 3K tambah min 4J kali min 2I tambah min 4J dikali 3K. Nah, vektor A kali vektor B-nya ini hasilnya jadi min 6 dikali min 6 dikali 1. Ini sudutnya ya. Sudutnya apa? Iya, pakai sudutnya. Terus ditambah 9 dikali 0 ditambah 8 dikali 0 dikurang 12 dikali 0. Nah, hasilnya itu sama dengan min 6. Terus masukin nih vektor A kali vektor B-nya itu sama dengan min 6 sama dengan 5 dikali 3,61 cos theta. Nah, untuk cari tetanya kita pakai A cos min 6 per 5 dikali 3,61. Nah, sama dengan 109, sekian kalau dibulatin jadi 110 derajat. Nah, materi selanjutnya adalah perkalian vektor, yaitu cross product. Nah, untuk cross product ini, pakai rumusnya itu C sama dengan A dikali B sin theta. Nah, ini tuh ada pakai, pakai rules tangan kanan atau aturan tangan kanan. Jadi, tinggal digeser aja untuk mencari arah si hasil C-nya ini. Nah, vektor B dikali vektor A itu nggak sama kayak vektor A kali B. Jadi dia diminin gitu. Jadi vektor B kali A sama dengan min vektor A dikali vektor B. Nah, ini nih perkaliannya. Vektor A dikali vektor B sama dengan AXI ditambah AYJ tambah AZK dikali BXI tambah BYJ tambah BZK. Nah, AXI dikali BXI sama dengan AXBX I kali I sama dengan 0. Jadi pokoknya ingat aja tuh kalau misalnya sama, I kali I itu sama dengan 0. J kali J sama dengan 0. K kali K sama dengan 0. Nah, kemudian ini AXI dikali BYJ sama dengan AXBY I kali J sama dengan AXBY K. Nah, ingat aja kalau I kali J hasilnya K. I kali K sama dengan J, J dikali K sama dengan... Nah, ntar jadinya kayak gini. Rumus yang udah pokoknya hasil rumusnya tuh vektor A dikali vektor B sama dengan AYBZ dikurang BYAZI tambah AZBX min BZAX kali J tambah AXBY min BXAY kali K. Nah, untuk contoh soalnya, jika vektor A sama dengan 3I min 4J dan vektor B sama dengan min 2I tambah 3K, maka vektor C sama dengan vektor A kali vektor B itu berapa? Nah, kaliin aja kayak biasa, kayak tadi.
Jadi 3i min 4j dikali min 2i tambah 3k. Jadi kalinya 3i dikali min 2i ditambah 3i dikali 3k. Terus min 4 dikali min 4j dikali min 2i terus ditambah sama min 4j dikali sama 3k. Nah, hasilnya itu jadi min 6 dikali 0. Kenapa? Soalnya kan I kali I 0. Terus 9 dikali min J, 3I dikali 3K. Terus 8 dikali min K, yaitu ini. J kali I sama dengan K. Terus min 4J dikali 3K sama dengan 12I. Nah, setelah semuanya dijumlahin, hasilnya jadi min 12I min 9J min 8K. Nah, kemudian kesimpulannya itu ada hasil dari perkalian skalar dan vektor. Jadi hasil dari skalar S dengan vektor V adalah sebuah vektor baru yang mempunyai magnitud atau besaran baru, yaitu SV, dan arahnya itu sama dengan vektor V bila S bernilai positif. Dan arahnya itu bakal berkebalikan jika S bernilai negatif. Nah, untuk membagi vektor V dengan S, maka kalikan vektor V dengan 1/S. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kinematika ini membahas tentang gerak sebuah titik ataupun benda dengan tidak memperhitungkan penyebab benda tersebut bergerak. Nah, suatu benda ini dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi terhadap titik acuan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang gerak lurus seperti GLB, GLBB, dan gerak vertikal. Dalam mempelajari gerak, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah meninjau posisi terhadap suatu titik acuan. Contohnya, kita menggunakan sistem koordinat sebagai acuannya. Gambar ini menunjukkan sumbu X. Ada seseorang yang mula-mula berada di posisi XI atau X initial terhadap titik acuan X sama dengan 0. Kemudian berjalan dan akhirnya berada di posisi XF atau X final. XI ini adalah posisi awal orang terhadap titik asal X sama dengan 0, dan XF adalah posisi akhir orang terhadap titik asal. Maka posisi suatu objek merupakan kedudukan objek tersebut terhadap titik acuan. Sementara itu, jarak merupakan panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi. Nah, jarak ini merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Seperti jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan juga berbeda. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh oleh benda per satuan waktu dan merupakan besaran skalar. Dirumuskan, kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagi selang waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang dialami oleh benda per satuan waktu dan merupakan besaran vektor. Secara matematis dinyatakan dengan V atau kecepatan sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Ditunjukkan keterangannya sebagai berikut. Nah, kelajuan dan kecepatan ini merupakan nilai rata-rata besaran-besaran tersebut dalam selang waktu tertentu. Kemudian selanjutnya ada percepatan. Nah, percepatan ini adalah besaran vektor yang menyatakan perubahan kecepatan. Dilambangkan dengan huruf A, yaitu acceleration, sama dengan delta V atau kecepatan, dibagi dengan delta T. Dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke gerak lurus beraturan. Nah, GLB ini adalah gerakan benda dengan kecepatan yang tetap. Dengan kecepatan yang tetap, artinya arah dan besar kecepatannya ini tidak berubah. Lintasan gerak benda berubah GLB ini berupa garis lurus. Nah, pada GLB, besar perpindahan sama dengan jarak, dan besar kecepatannya sama dengan kelajuan. Hal ini karena lintasan lurus arah GLB ini selalu tetap, sehingga besar perpindahan sama dengan jarak yang ditempuh. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak dengan kecepatan yang berubah paling sederhananya itu adalah gerak pada lintasan lurus dengan besar kecepatan yang berubah secara beraturan. Gerak ini disebut GLBP.
Perubahan besar kecepatan secara teratur ini tidak lain adalah besar percepatan yang konstan. Oleh karena lintasan yang lurus, maka arah si gerak benda ini tidak mengalami perubahan. Dan yang mengalami perubahan itu hanyalah si besar kecepatannya saja. Nah, hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu pada GLBB dapat ditunjukkan dengan percobaan, yaitu dengan kereta dinamika, pencatat waktu, katrol, beban, pita perekam, dan benang. Nah, si kereta dinamika ini berfungsi sebagai benda yang hendak melakukan GLBB. Ketika beban gantung dilepaskan, ia akan menarik si kereta ini dan pita kertas yang terikat di sebelah sini. Lalu, pencatat waktu akan memberikan ketukan pada pita. Oleh karena beban yang mengalami percepatan gravitasi, maka semakin lama gerak si kereta ini akan bergerak semakin cepat. Di pita ini ditunjukkan bekas ketukannya ke ketukan berikutnya akan semakin lebar. Nah, bila si pita ini dipotong setiap interval 2 ketukan mengikuti si garis putus-putus ini, dengan urutan potongan dimulai dari sebelah kanan, maka si perolehan si panjang potongan pita ini akan semakin memanjang. Nah, panjang potongan pita ini merupakan jarak yang ditempuh kereta dinamika dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, panjang potongan tersebut merupakan kecepatan kereta dinamika, dan potongan-potongan pita yang semakin memanjang ini berarti kecepatan kereta dinamika ini semakin lama semakin cepat. Nah, ini ditunjukkan oleh grafik A menyatakan hubungan antara kecepatan dan waktu. Dan gerak GLBB dipercepat ini lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Vira di slide selanjutnya. Kemudian ada satu contoh soal tentang kinematika. Sebuah partikel bergerak dalam bidang SY dengan kecepatan sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, tentukan vektor dan besar percepatan pada T sama dengan 2 second. Di sini kita harus cari percepatannya, dan kita udah punya kecepatannya. Nah, untuk cari A-nya ini tinggal turunin aja kecepatannya terhadap waktu. Jadinya, ini diturunin jadi 12T dikurang 12T kuadrat min 4. Nah, ini kan masih berupa vektor. Selanjutnya, kita mau cari berapa percepatannya di T sama dengan 2 second. Tinggal substitusi aja ke persamaan ini, nanti ketemu A-nya. Jadi, T sama dengan 2, dimasukin ke persamaan, itu udah dapet nih vektor percepatannya. Nah, besarnya ini tinggal diakarin, dikuadratin, dan dijumlahin. Jadi, besarnya vektor A ini kalau dihitung itu sama dengan 50,12 meter per second kuadrat. Dari grafik yang udah dijelasin Tarisha tadi, kita bisa menentukan rumus dari percepatan, yaitu delta V per delta T. Ini kita bisa lihat grafiknya, ini delta V dan ini delta T. Delta T itu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per T akhir dikurang T awal. Karena T awalnya 0, jadi kita tulis di sini 0, sehingga bisa kita dapatkan rumus percepatannya, yaitu Vt min V0 per T. Untuk mencari kecepatan akhir, kita bisa gunakan rumus percepatannya, sehingga kita bisa mendapatkan rumus dari kecepatan akhir, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah At. Berikut merupakan grafik dari percepatan dengan waktu untuk GLBB dipercepat. Selanjutnya, mencari jarak. Untuk mencari jarak, kita bisa gunakan luas di bawah grafik. Ini ada grafiknya. Berarti luas di bawah grafik merupakan bangun datar trapesium, sehingga kita dapat mencari jaraknya dengan mencari luas trapesium, yaitu V0 ditambah Vt dibagi 2 dikali dengan T. Sehingga kita bisa dapatkan rumus samaan mencari jarak GLBB, yaitu V0T ditambah setengah At kuadrat. Jika kita gambarkan grafiknya, akan menjadi seperti ini.
Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, untuk GLBB diperlambat ini rumusnya hampir sama dengan GLBB dipercepat, hanya saja tandanya yang berbeda. Karena GLBB diperlambat, kecepatan akhirnya kurang dari kecepatan awalnya, sehingga notasi persamaannya min atau negatif. Sedangkan GLBB dipercepat, tandanya plus. Nah, di sini juga ada grafik untuk GLBB diperlambat. Ini ada grafik percepatan terhadap waktu, ada kecepatan terhadap waktu, kemiringannya menurun, lalu ada jarak terhadap waktu. Ini untuk GLBB diperlambat. Selanjutnya, ada gerak vertikal ke atas. Nah, jika kita lihat gambarnya, ini ada sebuah bola. Bola bergerak ke atas dengan kecepatan tertentu. Nah, bola di sini pada saat titik tertentu maka akan mengalami perlambatan. Kenapa diperlambat? Karena bola melawan gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu akan menariknya kan ke arah bumi, sedangkan bola akan bergerak ke arah atas, sehingga rumusnya seperti GLBB diperlambat. Hanya saja untuk A atau percepatannya diganti dengan G, dan S pada rumus GLBB diperlambat diganti menjadi H untuk gerak vertikal ke atas. Nah, saat bola mencapai titik tertinggi, maka kecepatan di titik tertinggi tersebut bernilai 0, sehingga akan berpotensi bagi bola untuk turun atau jatuh ke bawah, jatuh ke bumi, atau bisa yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Nanti akan saya jelaskan lagi tentang gerak jatuh bebas. Selanjutnya, gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah bisa ada dua, yaitu dengan kecepatan awal tertentu atau dengan kecepatan awal atau tanpa kecepatan awal atau V0-nya sebesar 0. Misalnya ada bola, ini ada kecepatan tertentu, tidak 0. Rumusnya sama seperti gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Hanya saja pada GLBB dipercepat diubah menjadi G, dan sedangkan S diubah menjadi H. Nah, untuk gerak jatuh bebas, V0-nya sebesar bernilai 0 karena tanpa kecepatan awal. Maka rumusnya bisa kita ambil dari gerak vertikal ke bawah, namun V0-nya kita ganti dengan 0, sehingga kecepatan akhirnya bisa kita dapatkan yaitu G kali T. Karena rumus awalnya V0 tambah GT untuk gerak vertikal ke bawah, namun karena gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal, sehingga rumusnya menjadi VT sama dengan GT. Untuk mencari tingginya, rumusnya itu setengah GT kuadrat. Dari rumus persamaan H ini, kita bisa dapatkan T-nya, yaitu akar 2H per G. Selanjutnya ada contoh soal. An object is thrown vertically upward at an initial velocity of 10 meter per second. Determine which time needed for it to reach its maximum height. Di soal diketahui bahwa sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan initial velocity kecepatan awalnya sebesar 10 meter per second. Determine which time needed. Yang ditanyakan adalah waktunya to reach its maximum height. Berarti pada titik tertinggi benda tersebut, kecepatan akhirnya sebesar 0. Maka kita bisa gunakan rumus yaitu V sama dengan V0 min GT. Yaitu ini merupakan rumus kenapa min? Karena
gerak benda melawan dengan arah gravitasi. V0-nya yaitu sebesar 10, min G kita gunakan 9,8, T-nya yang dicari, dan VT-nya itu 0. 9,8. T sama dengan 10. Maka T-nya yaitu 1,02 sekon. Terima kasih.